saya Nuzila Ulfah. Saya dari Prodi BKPI 3C. Di sini saya akan menjelaskan makalah tentang yang pertama itu. Baik, yang pertama itu saya akan menjelas makalah yang pertama itu fikih, syariah dan usul fikih. Sedangkan yang syariah itu adalah kumpulan perintah wahyu yang bersumber dari dalam Al-Quran dan Sunnah. Semua itu mencakup 3 komponen. Yang pertama itu al-ahkam, al-iqodiyah atau akidah, saksi yang berkaitan dengan keyakinan. Yang kedua itu al-ahkam, al-akhlakiyah, saksi yang berkaitan dengan moral dan etika. Yang ketiga al-ahkam, al-amaliyah, saksi yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan seseorang yang berhubungan dengan orang lain yang juga disebut fikih. Sedangkan syariah itu adalah tetap dan tidak dapat diubah. Sedangkan aturan fikih itu tertentu berubah sesuai dengan perubahan keadaan di mana ia diterapkan. Fikih itu berasal dari kata faqaha yang memiliki arti pemahaman dan pengetahuan. Fikih itu sendiri merupakan pengetahuan tentang aturan hukum. Definisi fikih itu secara general menurut pendapat ilmu Abu Hanifah, sebuah pemahaman mengenai apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan untuk manusia. Dari Imam Al-Ghazali juga mendefinisikan secara literal. Fikih itu bermakna al-ilmu wa al-fahmu, ilmu dan pemahaman. Sedangkan ilmu fikih adalah ilmu yang digunakan untuk menentukan dan menguraikan hukum dasar yang terdapat di dalam Al-Quran dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah. Kesepakatan para ulama dan sesuatu tindakan untuk mengukur suatu hal atau perintah yang kemudian disamakan. Di dalam fikih itu ditekankan dan dideduksi yang berpedoman pada wahyu. Fikih itu mencakup semua kehidupan manusia. Secara umum, fikih dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu fikih al-ibadah, yang kedua fikih muamalah. Fikih ibadah itu mengatur hukum yang terkait hubungan manusia dengan Allah, seperti ibadah-ibadah ritual yang terdapat dalam rukun Islam. Yang kedua itu fikih muamalah. Fikih muamalah itu mengatur hukum-hukum yang terkait hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Contoh, beberapa penggunaannya seperti keputusan yang berkaitan dengan hukum keluarga, mengatur hukum terkait transaksi komersial, mengatur terkait sistem ekonomi dan keuangan, mengatur yang berhubungan dengan administrasi, peradilan, dan mengatur hukum non-muslim yang tinggal di negara muslim. Fikih menggunakan penekanan pada kekuatan logika, penalaran berdasarkan pengetahuan yang terus dirujuk dengan persetujuan. Keputusan fikih itu akan menghasilkan 4 hukum: wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Usul fikih itu adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang cara pengambilan hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dari dalil-dalil syariah. Dalam hal ini yang menjadi objek utama dalam pembahasan usul fikih itu adalah adillah syariah yang merupakan sumber hukum dalam ajaran Islam. Usul fikih itu dijadikan metode atau landasan dalam merumuskan hukum-hukum dalam fikih. Perbedaan antara ketiganya, perbedaan antara fikih, syariah, dan usul fikih itu. Syariah itu lingkaran yang lebih luas karena mencakup semua tindakan manusia. Syariah itu tidak bisa dirubah, sedangkan fikih itu tertentu berubah sesuai dengan perbuatan keadaan di mana ia diterapkan. Sudah dijelas bahwa fikih itu salah satu komponen syariah. Fikih juga terbatas pada apa yang diumumkan, dipahami sebagai tindakan manusia sejauh menyangkut legalitasnya. Aturan syariah telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, sedangkan fikih itu ditegakkan oleh ijtihad manusia. Adapun perbedaan dari segi objek antara jika objek usul fikih adalah dalil-dalil, sedangkan objek fikih adalah perbuatan seseorang yang telah mukallaf. Dari antara fikih, syariah, dan usul fikih itu mana yang paling diutamakan? Yang paling diutamakan itu adalah syariah, karena syariah itu sudah mencakup semua tindakan manusia itu dari Al-Quran dan sunnahnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan makalah yang kedua yang berjudul Sejarah Perkembangan Fikih dan Mazhab Fikih. Sejarah perkembangan fikih secara umum melewati 4 fase. Yang pertama itu fase pada era kenabian, yang kedua itu Khalifah Rasyidin, yang ketiga itu tabi'in, dan yang keempat itu kodifikasi. Pada 4 fase itu Nabi itu mulai dengan Nabi Muhammad SAW itu diangkat sebagai utusan terakhir 13 tahun sebelum Hijriah ke Madinah, dan berakhir dengan meninggalkan dunia ini pada tahun ke-11 setelah Hijriah. Era ini dianggap sebagai masa terpenting dan perkembangan fikih karena era ini adalah era wahyu. Hukum sebagaimana diturunkan oleh Allah dijelaskan oleh Rasulnya, diselesaikan selama Nabi Muhammad hidup. Seperti yang dikatakan Allah dalam surah Al-Maidah, yang artinya, hari ini aku telah menyempurnakan untukmu agamamu dan melengkapi rahmatku kepadamu dan telah menyetujui bagimu Islam sebagai agama. Landasan fikih sepanjang sejarah selalu akan wahyu yang terdiri dari Al-Quran dan Sunnah. Hanya ada 2 sumber hukum atau perundang-undang, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ilmu fikih adalah salah satu disiplin ilmu yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan umat Islam. Fikih itu termasuk ilmu yang muncul pada masa awal perkembangan agama Islam. Secara esensial, fikih sudah ada pada sejarah pada Nabi Muhammad SAW, walaupun belum menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri, karena semua persoalan keadaan yang muncul waktu itu dengan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah sepeninggalan Nabi Muhammad SAW. Ilmu fikih itu berkembang seiring dengan timbulnya permasalahan yang muncul dari zaman ke zaman. Permasalahan semakin berkembang dan tidak semua permasalahan itu terdapat di dalam nas, namun membutuhkan sebuah hukum melalui jalan istimbat. Setiap satu permasalahan memiliki ratusan solusi yang berbeda dari setiap ulama. Generasi penerus Nabi Muhammad SAW itu tidak hanya berhenti pada masa
Khulafaur Rasyidin, namun masih diteruskan oleh tabi'in dan ulama solihin, sehingga pada zaman kita sekarang ini, para ulama itu mulai berbuntulan dan memiliki ijtihad yang berbeda-beda. Pada periode pertama, pada masa Nabi Muhammad SAW itu masih hidup. Pada dasarnya, hukum atas suatu perbuatan sudah terbentuk sejak zaman Rasulullah, sejak pertama kali Islam itu didirikan. Karena Islam sejak awal sudah bermuatan akidah, akhlak, hukum atas perbuatan manusia. Pada periode ini, Rasulullah SAW telah menjadi satu-satunya rujukan fatwa umat Islam. Hukum-hukum fikih saat ini terdiri dari hukum Allah dan Rasulnya dengan acuan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tidak mungkin terjadi selisih pendapat hukum saat ini, karena memang hanya ada satu pemegang otoritas hukum, yaitu Rasulullah SAW. Periode kedua itu pada masa sahabat Nabi. Rasulullah SAW itu sudah tidak ada. Bagaimanapun problematika sosial akan terus berkembang, dan tentu hukum Islam itu tidak lepas dari hal ini. Pada periode ini banyak persoalan-persoalan agama yang muncul tidak ditemui pada saat Nabi hidup. Otomatis para sahabat itu melakukan ijtihad, memutuskan perkara, memberikan fatwa, menetapkan hukum syariah dengan tetap mengacu pada hukum periode pertama, sehingga produk hukum pada saat itu terdiri dari hukum Allah dan Rasulnya, serta fatwa sahabat dan keputusannya yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad sahabat. Pada periode ini juga belum ada kodifikasi fikih secara khusus. Dan yang ketiga itu periode tabi'in pada Imam Mujtahid pada abad kedua ketiga Hijriah. Pada periode ini bukan hanya periodisasi yang menjadi faktor perkembangan hukum fikih semakin konflik, tetapi juga karena semakin luasnya kekuasaan Islam dan banyaknya pemeluk Islam dari penjuru dunia dengan pluralitas sosial, kultur, dan geografis. Pada periode ketiga ini, hukum fikih itu terdiri dari hukum Allah dan Rasulnya, fatwa dan keputusan para sahabat, fatwa Imam Mujtahid, dan hasil ijtihad mereka yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijtihad para sahabat, dan ijtihad para Imam Mujtahid. Dan yang keempat itu mazhab Islam. Seluruh umat Islam itu di dunia, para ulamanya telah mengakui bahwa imam yang keempat ini, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibnu Hambal telah memenuhi persyaratan sebagai mujtahid. Karena dari empat mazhab itu dikarenakan ilmunya, amal, akhlak yang dimiliki oleh empat imam tadi, maka ahli fikih itu memfatwakan bagi umat Islam wajib mengikuti salah satu mazhab yang empat tersebut. Yang pertama itu mazhab Maliki. Pendirinya itu adalah mazhab Maliki. Al-Imam Al-Maliki bin Anas Al-Asbahi dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Beliau itu sebagai ahli hadis di Madinah, di mana Rasulullah SAW hidup di kota tersebut. Mazhab ini dikenal dengan mazhab ahli hadis. Bahkan beliau itu mengutamakan perbuatan ahli Madinah daripada khobaril wahid atau hadis yang diriwayatkan oleh perorangan. Karena bagi beliau mustahil ahli Madinah akan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan perbuatan Rasul. Beliau lebih banyak menitik beratnya kepada hadis, karena menurut beliau perbuatan ahli Madinah termasuk hadis mutawatir. Mazhab ini itu lahir di Madinah, kemudian dikembangkan di negara lain, khususnya di negara Maroko. Beliau itu sangat hormat kepada Rasulullah dan cinta, sehingga beliau itu tidak pernah naik unta di kota Madinah karena hormat kepada makam Rasulullah. Yang kedua itu mazhab Hambali, dinamakan Hambali karena pendirinya itu Al-Imam Ahmad Hanbal Asy-Syaibani, lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah dan wafat pada tahun 248 Hijriah. Beliau itu adalah murid dari Imam Syafi'i yang paling istimewa dan tidak pernah pisah sampai Imam Syafi'i pergi ke Mesir. Menurut beliau, hadis dhaif dapat dipergunakan untuk perbuatan-perbuatan yang afdol, bukan untuk menentukan hukum. Beliau tidak mengaku adanya ijma setelah sahabat karena ulama sangat banyak dan tersebar luas. Yang ketiga itu, dalam mazhab Syafi'i itu tokoh utama adalah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Qurashi. Beliau itu lahir di Kuzah pada tahun 150 Hijriah dan wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Beliau itu belajar kepada Imam Malik yang dikenal dengan mazhab hadis. Kemudian beliau itu pergi ke Irak dan belajar dari ulama Irak dikenal sebagai mazhabul qiyas. Beliau itu berikhtiar menyatukan mazhab terpadu, yaitu mazhab hadis dan mazhab qiyas. Itulah keistimewaan mazhab Syafi'i. Di antara kelebihan Syafi'i adalah beliau itu hafal Al-Quran pada umur 7 tahun. Pandai diskusi dan selalu menonjol. Mazhab ini lahir di Mesir kemudian berkembang di negara-negara lain. Mazhab Hanafi dinamakan Hanafi karena pendirinya itu Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Beliau itu lahir pada 80 Hijriah di Kufah dan wafat pada tahun 150 Hijriah. Mazhab ini dikenal dengan mazhab ahli qiyas atau qiyas itu disebut dengan akal. Karena hadis yang sampai ke Irak itu sedikit. Sehingga waktu itu beliau banyak mempergunakan qiyas. Beliau itu termasuk ulama yang cerdas, pengasih dan ahli tahajud dan fasih dalam membaca Al-Quran. Beliau itu ditawarin untuk menjadi hakim pada zaman Bani Umayyah yang terakhir, tetapi beliau itu menolak. Mazhab ini yang berkembang karena menjadi mazhab pemerintah pada saat Khalifah Harun Ar-Rasyidin, kemudian pada masa pemerintahan Abu
Ja'far Al-Mansur, beliau diminta kembali untuk menjadi hakim, tetapi beliau menolak dan memilih untuk hidup berdagang. Baik, di sini saya akan menjelaskan makalah yang ketiga yang berjudul Toharoh. Dalam buku Salatun Mukmin oleh Dr. Said, secara bahasa toharoh itu berarti membersihkan diri dari berbagai kotoran, baik dari hisiah atau kasat mata maupun maknawiyah atau tidak kasat mata. Menurut istilah syar'i, toharoh itu tindakan yang menghilangkan hadas yang membersihkan najis ataupun kotoran dengan menggunakan air ataupun debu yang suci. Toharoh itu juga berarti menghilangkan bekas atau sidat sesuatu yang menempel di badan dan menghilangkan sahnya sholat atau ibadah lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesucian fisik dicapai dengan membersihkan diri dari kotoran dan najis, sedangkan kesucian spiritual dicapai dengan membersihkan hati dan jiwa dari sifat tercela dan dosa. Macam-macam toharoh itu ada dua, yaitu toharoh ma'nawiyah dan toharoh hisniyah. Toharoh ma'nawiyah itu toharoh yang membersihkan diri dari syirik dan maksiat. Toharoh ma'nawiyah itu kesucian hadis, jiwa dari segala sifat tercela dan dosa. Hal ini dicapai dengan melakukan berbagai amalan spiritual seperti memperbanyak zikir dan doa, membaca Al-Quran, tabarus, maknanya menyempurnakan ibadah wajib dan sunnah, dan menjauhi perbuatan dosa dan maksiat menjalan akhlak mulia. Yang kedua itu toharoh hisiah. Toharoh hisiah itu membersihkan diri dari hadas dan najis. Toharoh hisiah itu kesucian jasmani dari kotoran dan najis. Hal ini dicapai dengan melakukan berbagai cara bersuci seperti wudhu, mandi junub, dan tayamum. Alat untuk toharoh itu ada 3, yaitu air, debu, dan batu. Air itu merupakan air toharoh yang paling utama dan wajib digunakan dalam berbagai macam cara bersuci seperti wudhu, mandi junub, dan lain sebagainya. Air yang digunakan untuk toharoh itu haruslah air yang suci dan mensucikan, yaitu air yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Air suci itu kayak bebas dari najis dan benda-benda yang dapat menodai kesuciannya. Materi yang keempat itu sholat. Sholat berasal dari bahasa Arab as-sholat, yang secara etimologis berarti sholat. Secara terminologi atau syariat itu adalah ucapan dan perbuatan tertentu dan atau khusus. Hukum menunaikan sholat fardu itu adalah fardu ain atau wajib bagi setiap muslim yang mukallaf atau dibebani kewajiban syariah, baligh, akal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah ayat ke-98 yang artinya padahal mereka itu tidak memerintahkan melainkan beribadah kepada Allah dengan mensucikan ketaatannya dengan mengamalkan agama yang lurus serta mendirikan sholat dan menunaikan zakat, itulah agama yang lurus. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan secara langsung agar umatnya menunaikan sholat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan dan mencontohkan tata cara sholat sebagaimana beliau berkata, "Berdoalah sebagaimana kamu melihatku berdoa." Hadis riwayat Bukhari. Diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Maun ayat ke-4 dan ayat ke-5, yang artinya itu sholat itu harus ditaati dan tidak boleh diabaikan dalam mengerjakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka celakalah orang-orang yang sholat atau yakni orang-orang yang melalaikan sholatnya, dalam surah Al-Maun tadi. Tertulis juga dalam riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah, Nabi Muhammad SAW bersabda, pemisah antara kita dan mereka adalah doa. Barang siapa yang meninggalkannya maka ia benar-benar kafir. Batas antara manusia dan kekafiran itu adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Dapat disimpulkan bahwa sholat fardu itu wajib jika dikerjakan maka termasuk dosa, dianggap kafir. Agar sholat wajib diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Islam, kita harus memahami prinsip-prinsip sholat wajib. Rukun sholat itu ada 13. Yang pertama itu niat, takbiratul ihram, berdiri tegak bagi yang mampu, membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat, ruku dengan tumaninah, tidak dengan tumaninah, sujud dua kali dengan tumaninah, duduk di antara dua sujud dengan tumaninah, duduk tasyahud akhir dengan tumaninah, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, membaca salam yang pertama, dan tertib. Sedangkan syarat wajib sholat orang Islam baligh berakal. Syarat sah sholat itu ada 5, suci badan dari hadas dan najis, menutup aurat dengan pakaian yang suci, berada di tempat yang suci, telah masuk waktu sholat menghadap kiblat. Ada beberapa macam sholat sunnah, di antaranya yang pertama, sholat qobliyah dan ba'diyah. Sholat qobliyah dan ba'diyah ini sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu, seperti qobliyah dan ba'diyah isya. Seperti sholat qobliyah. Sholat qobliyah itu sebelum sholat zuhur, dikerjakan ada di sholat zuhur, terus subuh, isya. Sedangkan ba'diyah itu zuhur, asar, maghrib, dan isya. Salat sunnah, khairu rawatib. Salat sunnah yang tidak termasuk salat rawatib seperti salat sunnah wudu, yaitu salat sunnah yang dikerjakan setelah wudu. Salat duha, yaitu salat sunnah yang dikerjakan saat matahari naik sekitar jam 7 sampai jam 11. Yang ketiga itu salat tasyahud masjid, yaitu salat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan saat masuk masjid sebelum duduk. Yang keempat itu salat istikharah. Salat sunnah yang dikerjakan untuk mengambil keputusan dalam situasi ragu. Yang kelima itu salat istisqa, salat sunnah yang dikerjakan untuk memohon ampun. Dan yang terakhir itu salat tahajud, salat sunnah yang dikerjakan di malam hari
setelah tidur sekitar jam 1 hingga sebelum memasuki sholat subuh. Sholat hari raya Idul Fitri, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Sholat sunnah gerhana, sholat sunnah yang dikerjakan saat terjadi gerhana bulan ataupun matahari. Sholat sunnah safar, sholat sunnah yang dikerjakan saat bepergian ataupun pulang bepergian. Yang terakhir itu sholat sunnah muti'ah. Sholat sunnah yang tidak ditentukan waktunya, jumlah rakaatnya, dan tidak sebab tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang kelima tentang jenazah. Menurut istilah, jenazah itu seseorang yang meninggal dunia dan berpisahnya roh dengan jasadnya. Itu disebut jenazah. Lebih jauh, katanya jenazah itu memiliki makna seseorang yang telah meninggal, yang sudah terputus masa kehidupannya dengan alam dunia. Terus yang keempat itu menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah itu proses terakhir dari perawatan jenazah, dimana seperti kita ketahui bahwa kita manusia itu berasal dari tanah dan tentunya balik lagi ke tanah. Hukumnya itu fardu kifayah seperti 3 perawatan sebelumnya. Waktu boleh siang ataupun malam, asal tidak pas waktu matahari terbit, matahari terbenam, ataupun matahari tepat di atas kita. Jenazah itu harus dikuburkan di dalam tanah. Kuburan harus digali dengan kedalaman sedemikian rupa hingga baunya itu tidak tercium dari luar dan binatang-binatang liar pun tidak mampu mengeluarkannya. Memandikan jenazah itu ditempatkan pada tempat yang tinggi seperti ranjang ataupun meja panjang dan tempatnya di ruangan tertutup. Yang kedua itu menutup aurat jenazah menggunakan kain tipis ataupun kain sarung. Yang ketiga itu jenazah itu didudukan atau punggungnya itu disandarkan pada sesuatu, lalu perutnya itu diusap sekaligus ditekan perlahan sambil menyiram dengan air yang wangi untuk menghilangkan baunya. Yang keempat itu selanjutnya orang yang memandikan menggunakan kain ataupun sarung tangan, lalu membersihkan area vital tempat keluarnya kotoran, bubur dan bubur. Yang kelima itu kemudian mengambil kain yang baru atau bersih untuk membersihkan atau menggosok gigi jenazah menggunakan telunjuk kiri serta membersihkan lubang hidung. Setelah itu jenazah itu diwudukan sebagaimana wudunya orang hidup. Kemudian kepala ataupun dagu jenazah itu dibasuh menggunakan air daun bidara ataupun dan sabun. Rambut dan daunnya juga boleh disisir perlahan menggunakan sisir jika kusut. Jika ada rambut yang jatuh maka harus ditaruh kembali di saat mengkafani jenazah. Selanjutnya mulai membersihkan atau membasuh bagian kanan badan, bagian kanan dulu. Setelah itu terlebih dahulu dari leher hingga dimulai dari arah wajah baru kemudian sebelah kiri. Nah, itu dilakukan wajib 1 kali saja, disunahkan 3 kali. Air yang digunakan sebaiknya air dingin. Dalam hal ini haram menelungkupkan wajahnya untuk menghargai jenazah. Yang terakhir itu tuangkan air pada jenazah dari kepala hingga kaki agar sabun pada badannya itu hilang. Terus mengkafani jenazah itu siap-siap kain kafan itu warna putih. Sebanyak 3 kain untuk laki-laki dan 5 kain untuk perempuan serta 5 tali kain untuk mengikat jenazah. Hamparan dan susun tali kain seperti kapan pembungkusnya. Untuk bagian luar terlebih dahulu, untuk laki-laki 1 kain pembungkus luar dan 2 pembungkus dalam diletakkan kanan dan kiri. Sedangkan untuk perempuan 2 kain pembungkus luar kanan dan kiri, 1 untuk baju, 1 untuk kerudung dan 1 lagi untuk sarung. Semprot dan baluri kain kapan dengan wangian seperti kamper dan kapur. Yang kedua itu menghamparkan dan susun tali kain untuk bagian luar. Terlebih dahulu untuk laki-laki 1 kain pembungkus luar dan 2 pembungkus dalam diletakkan kanan dan kiri. Sedangkan untuk perempuan itu kain pembungkus luar kanan dan kiri itu 1 untuk baju dan 1 untuk kerudung dan 1-nya lagi untuk sarung. Semprot baluri kain kapan dengan wangian seperti kamper atau kapur barus. Letakkan jenazah di atas kain kapan yang sudah disusun rapi dengan sesuai urutan tadi. Terus pastikan aurat jenazah itu tidak ada yang terlihat. Tutup lubang yang terdapat pada badan, lubang telinga, lubang hidung, mulut, dan lubang kemaluan menggunakan kapas. Ikat kedua jempol kaki menggunakan kain. Untuk laki-laki mulai tutup seluruh badan menggunakan kain bagian dalam kanan dan kiri. Lalu terakhir tutup secara menyeluruh menggunakan kain penutup bagian luar. Ikat mulai dari ujung kain bagian kaki, tali bagian bawah lutut, tali bagian perut, tali bagian leher, dan terakhir tali bagian atas kepala. Ikat tali jangan terlalu kencang dan mengikat tali harus pada bagian kiri jenazah agar saat di dalam kubur itu mudah untuk dibuka. Untuk jenazah laki-laki yang meninggal saat ihram maka tidak boleh ditutup bagian kepalanya, dan untuk jenazah yang perempuan wajahnya tidak boleh ditutup. Untuk jenazah yang sedang ihram tidak dibolehkan memakai wangian seperti kamper, kapur, barus, dan lainnya. Yang terakhir itu menyolati jenazah. Tata cara menyolati jenazah itu imam berdiri di sebelah kepala untuk jenazah laki-laki dan berdiri di sisi punggung untuk jenazah perempuan. Niatnya itu sholihah dan mayyitati arba'a raka'atin pada kifayatin imam ma'muman lillahi ta'ala. Yang ketiga takbiratul ihram atau membaca ta'awuz. Yang keempat itu membaca surah Fatihah tanpa membaca doa iftitah terlebih dahulu dan tidak perlu membaca surah lainnya. Takbir yang kedua itu membaca sholawat seperti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Takbir yang ketiga itu mendoakan jenazah, Allahumma firlahu warhamhu wa'afini wa'fu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wasalji wal baradi wa naqqihi minal khotoya kama naqaita saubal
abyadu minad danas wa abdilhu daron khairan min dari wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi wa dakhilhul jannata wa idhu min azabil qabri wa min azabin nar. Takbir yang keempat itu membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtimna ba'dahu. Mengucapkan salam sebelah kanan, setelah itu sebelah kiri. Saat jenazah itu dilaksanakan dengan berdiri hingga salam tanpa ruku dan sujud. Yang terakhir itu menguburkan jenazah. Lubang kubur disunahkan, tata cara menguburkan jenazah. Lubang kubur itu disunahkan memakai lubang lahat. Disunahkan memperdalam dan melebarkan lubang kubur. Memperbanyak panjang kuburan itu disesuaikan dengan panjang jenazah. Untuk ke dalam kuburan itu sekitar 200 cm ataupun 2 meter. Sesampainya jenazah dikuburkan, hendaklah diletakkan di sisi kiri kuburan, lalu diangkat di dalam lahat atau lubang jenazah, lubang tengah. Jenazah itu dimiringkan ke sebelah kanan, dihadapkan ke kiblat. Selanjutnya ketika diletakkan jenazah di dalam kubur disunahkan baca bismillahi wa ala millati rasulillah, yang artinya dengan nama Allah dan atas ajaran Rasulullah. Terus ketika diletakkan di dalam kubur, kepala jenazah itu disandarkan pada batu bata ataupun batu biasa, juga menggunakan tanah, meletakkan tali ikatan kain kapan. Kemudian di belakang punggungnya itu dibuat gundukan tanah di belakang punggungnya ini untuk menyadarkan tubuhnya agar tidak terlentang menghadap ke atas. Kemudian ditutup dengan sempurna menggunakan tanah bekas galian kuburan. Disunahkan meninggalkan tanah kuburannya setinggi 1 jengkal dan dibuat seperti punuk untal menurut pendapat 3 imam mazhab. Kuburan lebih baik diantarkan daripada dimuncungkan menurut Syafi'i. Disunahkan memadai kuburan dengan batu ataupun yang lainnya. Rasulullah SAW itu melarang menembok kuburan, duduk di atasnya dan membuat rumah di atasnya. Yang terakhir membaca doa bersama pinggirin jenazah atas jenazah diampuni dosanya. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi yang kelima tentang puasa. Puasa itu adalah salah satu rukun Islam yang harus ditunaikan setiap muslim. Perintah berpuasa itu disebutkan langsung dalam Al-Quran ayat 183 dari surah Al-Baqarah, menjadi dasar bagi umat Islam dan melaksanakan puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang agar kamu bertakwa. Menurut bahasa puasa itu menahan diri. Menurut syarak, puasa itu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan sejak matahari terbit sehingga matahari terbenam. Karena menaati perintah Allah Subhanahu wa taala semata-mata disertai niat dan syarat-syarat tertentu. Puasa itu adalah ibadah yang bersifat individu yang tidak terlihat orang lain, karena puasa itu merupakan ibadah rahasia antara pelakunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Qudsi, Rasulullah SAW bersabda, "Semua amal perbuatan anak Adam untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku," kata Allah, "dan akulah yang akan membalasnya." Dijelaskan dalam buku Puasa itu sebagai terapi Puasa itu sebagai terapi. Hadis di atas itu sangat menuansa sangat pribadi, sebab seseorang berpuasa bergantung pada niatnya dan menjadi urusan yang sangat rahasia antara dia dengan Tuhannya. Inilah yang membedakan puasa dengan ibadah lainnya selain sholat. Puasa itu terdiri dari 4 jenis, yakni puasa wajib, puasa sunnah, puasa haram, dan makruh. Dan puasa hari Syak. Puasa wajib itu diisyaratkan oleh agama Islam. Puasa wajib seperti puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu Al-Quran, hadis, dan ijma telah menentukan kewajiban puasa Ramadan bagi mereka yang menunaikannya, yang mampu menunaikannya. Orang yang mengingkari kewajiban ini termasuk orang yang kafir. Yang kedua itu puasa qada. Puasa qada itu penggantian puasa bagi orang yang membatalkan puasa karena alasan syar'i. Yang ketiga itu puasa nazar. Puasa nazar itu berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa jika memperoleh pencapaian tertentu. Namun bisa juga dilakukan tanpa harus mengantungkan niatnya karena suatu hal. Yang keempat itu puasa kafarat. Puasa kafarat atau tebusan dilakukan untuk menembus dosa ataupun kesalahan. Contohnya itu kafarat zihar, salah membunuh, jima di bulan Ramadan, dan melanggar sumpah. Jika kafaratnya yang berupa puasa, maka ia wajib melaksanakannya. Puasa sunnah, adapun yang termasuk dalam puasa sunnah yaitu puasa Senin Kamis, puasa 6 hari pada bulan Syawal, puasa 3 hari pada bulan Islam, puasa Yaumul Bid, puasa Daud, puasa Asyura, puasa Arafah, dan puasa Sa'ban ataupun Ramadan. Puasa haram ataupun makruh. Puasa haram atau makruh itu pada hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha, pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, puasa seorang istri tanpa izin suami, puasa setahun penuh tanpa terputus, puasa pertengahan akhir bulan Sa'ban. Yang terakhir, orang yang berpuasa sunnah tapi masih punya tanggung mengkodok puasa. Terakhir itu puasa Syak. Puasa Syak itu puasa hari Syak adalah puasa pada tanggal 30 Sa'ban yang memungkinkan hari itu bertepatan dengan awal Ramadan. Status itu belum jelas mengenai awal bulan. Ini bisa saja terjadi karena langit itu masih mendung ataupun tertutup awan. Itu belum sah. Itu namanya puasa Syak. Rukun dan syarat puasa. Puasa itu dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi rukun dan syarat puasa. Rukun puasa itu ada 3. Yang pertama itu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa.
Yang kedua itu niat, dan yang ketiga itu orang yang berpuasa. Adapun syarat puasa. Syarat puasa itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu syarat wajib, yang kedua itu syarat sah. Syarat wajib itu ada 4, dibagi menjadi 4. Orang yang baligh, Islam, berakal, mampu secara fisik ataupun syariah. Kan syarat sah puasa itu ada 4. Islam, mampu membedakan baik buruk, tidak sedang haid, nifas atau dalam proses melahirkan saat berpuasa, puasa tidak dilakukan pada hari-hari lainnya. Baik, materi yang ketujuh itu zakat. Di sini zakat itu berasal dari kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Menurut istilah dalam kitab Al-Hawi Al-Mawardi, zakat itu dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Orang yang menunaikan zakat disebut muzaki, sedangkan orang yang menerima zakat disebut mustahik. Sementara menurut peraturannya, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada berhak yang menerimanya sesuai dengan syarat Islam. Syarat zakat atas harta tersebut, yakni harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal. Harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya. Harta tersebut merupakan harta dapat berkembang. Harta tersebut mencapai nisab sesuai jenis hartanya, dan harta tersebut itu sudah melewati haul dan pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi. Dalam surat Taubah ayat 60, Allah memberikan ketentuan. Ada 8 golongan orang yang menerima zakat, yaitu yang pertama itu fakir. Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Yang kedua itu miskin. Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Yang ketiga itu amil. Mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Yang keempat mu'alaf. Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah. Yang kelima itu rikob, budak ataupun hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Yang keenam itu gorimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izahnya. Yang ketujuh filasafi, mereka yang berjuang di jalan Allah bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya. Yang kedelapan itu ibnu sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Jadi zakat itu ada 2, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik laki-laki maupun perempuan muslim, yang dilakukan pada bulan Ramadan. Zakat mal itu zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contohnya, zakat mal itu terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan, profesi, dan